A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah bersama guru-guru kita yang terhormat ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Habib Usman hari ini. Dan masyaallah, alhamdulillah, sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat tayangan yang berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita menyambut Ramadan Luar ini biasa. ya. Ya. Dalam keadaan apapun kita tetap bersuka cita menyambut Ramadan, Ustaz. Kalau kita lihat dari saudara-saudara kita di Ya. Palestina tadi ya. Ya, mereka itu umat pilihan. Masya Orang yang Allah. terpilih oleh Allah berada di sana, mendapatkan keberkahan. Dan ketahuilah, puasa itu adalah ujian kesabaran. Dan bisa jadi puasa di orang yang di Gaza, itu bisa jadi pahalanya 3 kali lipat dibanding Masya kita. Allah, amin. Karena kesabaran itu kan ada 3. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah, itu berarti 2 poin. Nah, tambah lagi, kesabaran ketika mendapatkan ujian. Dalam ketaatan, dalam meninggalkan larangan, kemudian diuji lagi bertambah. Berarti ada apa di sini? Berarti ibadah mereka berlipat ganda pahalanya. Apalagi ketika orang diberikan perintah untuk berpuasa, dilihat seberapa taat dia, seberapa dia menyikapi ujian itu, apakah dia bertambah kesabarannya, bertambah ketaatannya, atau bertambah kemuliaannya. Maka Masya Allah. bersyukur dalam keadaan apapun. Masya Allah, luar biasa. Yang jelas nih kita ini di Indonesia ini harus Masya lebih Allah. semangat lagi menyambut Iya, Ramadan. iya. Karena keadaan negara kita aman. Nah, selanjutnya kita masih ada berita lagi yang sama-sama perlu kita simak. Ini dia beritanya. Tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri terus melakukan pencarian korban di 3 titik lokasi yaitu Kecamatan Koto 11 Tarusan, kawasan Api-Api Kecamatan Bayang serta kawasan Langgai di Kecamatan Sutra. Hingga Senin siang, jumlah korban akibat musibah banjir bandang dan tanah longsor di daerah itu mencapai 29 orang. 23 orang ditemukan dalam kondisi tewas sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di saat kita lagi diuji dengan puasa dalam ketaatan, ada juga orang yang diuji dengan musibah. Pembelajaran besar buat kita, menyikapi musibah itu jadikan pembelajaran besar buat kita. Sebenarnya salah satu ujiannya bukan mereka aja diuji, tapi kita seberapa peduli, seberapa peka, seberapa empati kita kepada mereka. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan yakinlah beliau yang meninggal dalam keadaan bencana, tertimpa atau terjatuh itu termasuk digolongkan orang mati syahid. Karena ada 7 golongan orang mati syahid, mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar dan mati dalam tugas. Salah satu ini adalah ketika terjadinya bencana seperti ini, yakinlah mereka itu adalah orang-orang yang ustul khatimah. Sekali lagi ustul khatimah, meninggal dalam keadaan syahid, syahid dunia meskipun bukan syahid akhirat. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana ini, Masya Allah, setelah kita melihat tadi tayangan 2 yang tadi kita sama-sama saksikan, dikomentari oleh guru kita. Nah, kita ini sebenarnya sebagai manusia ini harus lebih banyak-banyak lagi bersyukur. Bersyukur. Karena kebanyakan orang ini lupa yang namanya akan bersyukur. Tapi bagaimanapun juga dengan apa yang kita saksikan di luar sana membuat hati kita tuh menjadi cemas, gelisah. Iya. Betul banget Ustadz Maulana. Gimana kalau kita bahas itu? Wah, bagus ya. Jadi dari kegelisahan
kegelisahan keluarga kita mungkin ya melihat musibah tersebut, atau mungkin kegelisahan keluarga kita bagaimana caranya mencari rezeki di ekonomi yang lagi sulit ini. Iya. Nah ini Masya Allah luar biasa, kita akan bahas tema yang luar biasa juga pastinya. Temanya adalah obat hati yang gelisah. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya, kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang anak kecil yang selalu menjaga adiknya walaupun dalam keadaan susah. Ini dia tayangannya. Hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Lu yang merasa hidupnya kok segini-segini aja, ternyata itu adalah cita-cita orang untuk sampai pada titik di mana yang lu bilang segini-segini aja. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah. Ya ini Masya Allah ya, setelah kita melihat tayangan tadi, ini kita seharusnya lebih banyak bersyukur lagi dalam kehidupan kita. Betul. Ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin hidupnya lebih sulit dari kita. Betul. Dan kadang-kadang kita ini sebagai manusia ini nggak harus melulu selalu melihat ke atas ya, dalam hal kesuksesan. Tapi kadang-kadang kita perlu juga selalu melihat ke bawah apa atau mungkin orang-orang yang ada di bawah kita. Mungkin dengan hal ini bisa menjadi obat hati nih, yang selalu mungkin orang-orang yang gelisah akan mungkin kekecewaan dan kesedihan apa yang dia alami. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Fadol silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastikan azabku sangatlah pedih. Maka dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu unlimited. Bisa saja Allah tambahkan dan terus tambahkan. Akan tetapi bagi siapa yang ditambahkan? Bagi mereka yang mampu mensyukuri nikmat yang sudah ada. Maka sibukkan diri kita melihat nikmat yang sudah ada. Bagaimana cara kita mampu melihat nikmat yang sudah ada? Diajarkan. Kalau urusan duniawi senantiasalah melihat ke bawah. Tapi kalau urusan ukhrawi senantiasalah melihat ke atas. Ketika berada di bulan suci Ramadan ini, kalau kita mengukur duniawi kita, lihat orang-orang yang masih kurang mampu dibandingkan kita. Kita mungkin mengalami sakit, maka lihat orang yang lebih parah sakitnya. Kita mengalami daripada kesulitan ekonomi, lihat orang yang terlilit hutang misalnya. Kita mendapatkan ujian dunia seperti apa, lihat orang yang lebih berat ujiannya. Kalau urusan duniawi, tapi urusan ukhrawi, maka lihat orang yang lebih di atas. Contoh misalnya ketika di bulan suci Ramadan, kita sudah membaca Al-Quran 1 juz sehari, maka pandanglah orang yang membaca Al-Quran 3 juz sehari. Pandanglah orang yang lebih banyak lagi baca Qurannya, sehingga kita tidak puas dengan amal baik kita, dan kita juga tidak merasa diri kita sudah beramal yang banyak karena masih ada orang-orang yang lebih banyak amalnya. Urusan duniawi dan urusan ukhrawi mestilah dipandang dengan kacamata iman. Kalau kacamata nafsu yang melihatnya, maka tidak mungkin seseorang bisa memandang ke bawah. Tapi kalau kacamata iman yang dipakainya, maka dia akan senantiasa memandang daripada orang-orang yang memberikan ataupun dirasakan ujian yang lebih berat daripadanya. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam dalam surah Ibrahim diceritakan agar menyampaikan kepada para umatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti aku tambahkan. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mereka merasakan ujian yang sangat berat, terusir daripada kampungnya sendiri, diusir oleh Fir'aun, dikejar oleh Fir'aun. Namun Allah selamatkan dan Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk memandang nikmat-nikmat Allah. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama, banyak Mas Ustaz Syam atas Fadli. penjelasannya. Nanti buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya kita mau mendengarkan juga dari guru
guru kita Habib Usman. Mohon izin bisa maju ke depan Bib. Boleh dong. Masya Allah, Fadl Jangankan Bib. maju, Ini diri Masya juga Allah. Ya, terima kasih banyak. Nah ini sekarang kita lanjut dengan bicara orang yang menjaga silaturahmi. Atau menjaga silaturahim gitu ya. Bagus banget karena memang menjaga silaturahim ini selain juga menambahkan rezeki. Dan juga ini bisa membuat kita umurnya makin panjang. Saya dengar seperti itu ini Masya Allah ya. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia ini ya baru aja dapat cobaan mungkin dari tetangganya ada yang ngomongin. Langsung gak mau keluar. Langsung gak mau ngobrol lagi. Nah ini nih hal-hal yang seperti ini nih. Apa yang harus kita lakukan nih Bib? Mohon izin penjelasannya Fadl Bib. Ya khair afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah kita berpuasa di bulan Ramadan dan menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah dan juga kita berharap akan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin ya rabbal Alamin. Siapa orang yang memutuskan silaturahmi maka tidak ada keberkahan dalam kehidupannya dan manusia tersebut tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka mendapatkan lapangnya rizki, siapa yang mau dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi ini betul yang dikatakan Mas Fadli, bahwasanya mendapatkan rizki dari Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenangkan dalam kehidupannya. Wa Umar radhiyallahu an bahwasanya Sayyidina Umar berkata bahwasanya siapa orang yang mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia senantiasa menyambung silaturahminya. Dan juga orang atau manusia yang mau mendapatkan ketenangan jiwanya, ketenangan batinnya, maka dia menyambung daripada silaturahminya. Dan siapa manusia atau siapa orang yang berharap akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh keluarganya, maka dia menyambung silaturahminya. Siapa orang yang memiliki tetangga, ketika dia ribut dengan tetangganya dan dia membuat hatinya menjadi tidak gelisah, maka istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati tetangga itu, berbuat baiklah kepadanya. Dan apabila tetangga tersebut tidak mau menerimanya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah berperilaku baik, berbuat baik. Siapapun yang tidak mau baik sama kita, biarkan dia mendapatkan hukuman dari Allah. Yang penting kitanya baik, jiwa kita baik, dan kita berharap akan ridhonya Allah. Masya Allah, makasih banyak Habib atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Dan ibu jamaah Islam itu yang ada di rumah, menjaga silaturahmi ini penting ya. Kalau misalnya kita menjaga silaturahmi sama tetangga, pas lagi mau buka puasa mungkin gak ada buka buat makanan ya, bisa dibagi sama tetangganya nih, Masya Allah luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan yang bagus dari jamaah Islam itu indah dari Instagram @amiranaura_. Mohon izin Ustadz Maulana. Amira Naura. Iya, jangan-jangan anak Ustadz juga nih, nama aliasnya nih. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, katanya orang yang menyalahkan dirinya sendiri itu cenderung punya hati yang tidak tenang dan gelisah. Tapi saya enggak Ustadz. Kenapa ya Ustadz ya orang-orang selalu bilang nggak baik menyalahkan diri atau menyalahin dirinya sendiri. Orang saya nggak nyalahin orang lain, kenapa orang lain yang jadi ikutan ngurusin saya, salah saya. Jadi emosi saya katanya, Masya Allah. Ini gimana sih ya? Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Mumpung ini di bulan suci Ramadan. Iya benar. Ramadan itu mengendalikan nafsu. Lebih baik baik sangka, lebih baik kendalikan diri, lebih baik banyak-banyak melakukan kebaikan. Betul. Menghabiskan waktu untuk marah-marah. Nah. Itu enggak bagus. Lagian ngapain sih orang nasihati itu kan juga pasti ada kebaikan juga. Jangan ditangkepin dengan hal-hal yang negatif. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjut setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.